saudara-saudara kita umat muslim terutama kabupaten kota yang ada di Bali dari Serangan atau dari Kepon atau Kampung Jawa itu cikal bakalnya. Coba tanya nanti muslim yang di Karangasem, muslim yang di Begayaman pasti cikal bakalnya di Iya, Pemecutan dari atau Pemecutan. Denpasar gitu. Itu cikal bakalnya. Nah, coba tanya nanti muslim yang di Karangasem, muslim yang di Begayaman pasti cikal bakalnya di Iya, Pemecutan dari atau Pemecutan. Denpasar gitu. Itu cikal bakalnya. Luar biasa ya. Jadi bisa dipastikan ya oke teman-teman bahwa memang pada saat itu hubungan umat beragama maupun bisa dikatakan pluralistik kita di Bali ini sangat terjaga ya pada masa itu. Di samping itu juga waktu itu Gus Dur ke Bali, beliau jadi presiden. Ya Itu Romo waktu Kiai masa Gus Dur, pemerintahan Gus Dur ya? ya masa pemerintahan Oke. Gus Dur. Waktu-waktu itu Gus Dur ke apa namanya Tapak Siring. Kebetulan saya juga diajak sama raja saya yaitu Ide Cokodo Pemecutan yang ke-11 SH. Ya. Kami ikut di sana mengawal apa namanya Gus Dur di sana di Istana Tapak Siring bersama Rodat. Ya pada waktu Varian itu Rodet. ya Rodat itu pakai senjata, Iya. pakai senjata perang, semua itu pasukan perang. Akhirnya karena dengan protokol dari kepresidenan tidak dikasih pakai senjata, dipakailah pecut. Ya setelah itu Gus Dur ke Denpasar, mampir ke Puri Pemecutan. Setelah itu kita ajak ke makam Siti Khotijah. Nah, Ya. di sanalah beliau mendengar pada waktu itu seperti sekarang ini Jumat. Nah, Jumat banyak orang Bali ya kebetulan juga Kajang Klion seperti sekarang ini. Ya, ya. Jumat ada Kajang Klion. Umat Hindu dan umat Muslim sama-sama bersembahyang di sana. Bersembahyang di sana mungkin karena mohon maaf Gus Dur tidak melihat tapi dia bisa mendengar. Bisa mendengar dan pewisik-wisik dari ajudannya juga dia dengar bahwa ada orang Hindu di sini bersembahyang dan juga orang Muslim baca salawatan. Nah itulah terjadi saya dipanggil Dek Agung bikinlah wadah di sini. Ayo amin saudara-saudara kita di sini ya bentuk wadah. Nah, itu saya bentuk wadah apa namanya Gus? Saya bilang gitu kita bentuk ya apa aja ada agama di sini semua agama ada di sini. Orang Pemecutan toleransi antar umat beragama, ada Kristennya, ada Budanya, ada apa namanya gini lagi konconya. Konco-konco ada di Bali banyak. Yang di apa namanya di Kuto ada konco Pemecutan juga itu. Dan ada di konco di Tanjung Benua juga ada. Di sini dekat kita juga ada konco di sebelah ini ada juga konco. Yang pertama Cina datang ke Bali. Nah, terjadilah itu masjid-masjid juga wakaf-wakaf rata-rata semua. Sekarang tidak tahu status wakafnya gimana kita tidak tahu karena itu Puri yang punya hak kita sebagai abdi Puri lah sebagai persaudaraan kita keluarga besar kita. Ayo kita jaga Puri, jaga gini karena Puri sebagai barometer. Kalau di Puri itu namanya Puri, Pura, Paro, dan Purana. Puri itu identik dengan rumah. Bukan Puri itu gini apa istilahnya Puri rumahnya orang agung Puri enggak. Puri itu rumah artinya baik rumah orang Muslim, baik rumah orang Buddha, baik rumah orang Kristen ya Puri namanya. Rumah namanya rumah maka ada rakyat lah, rumah rakyat. Pura ini identik dengan tempat ibadah. Pura itu tempat ibadah ya. Jadinya kita bisa makanya di mana ada musola, ada masjid kalau betul-betul dia minta gini izin atau gimana minta doa restu sama Puri Pemecutan pasti diizinkan. Ya kalau dia bikin, kalau enggak dia bilang nanti pasti ada permasalahan apa. Kalau dia sudah menghadap nanti orang-orang di sekitarnya akan dipanggil. Ya mudah-mudahan bisa. Tapi saya sarankan kepada saudara-saudara kita juga umat Muslim, jangan terlalu banyak juga bikin sholat atau masjid. Masjid itu sudah banyak ada di perkantoran, di pemerintahan, jangan terlalu banyak. Jadinya karena Bali ini kecil, jadinya ayo kita bikin yang lain. Gimana caranya bisa kita hidup? Tujuan kita di Bali ini untuk hidup. Banyak kan nanti kalau nggak kepake juga percuma. Iya, nggak kepake juga. Apalagi Jumatan bisa 5-10 orang kan susah jadinya. Gitu. Nggak sah jadinya. Nggak sah jadinya. Kalau bisa biar penuh lah masjid-masjid itu. Betul.
Berarti bisa dibilang kalau dulu Aji terinspirasi untuk membentuk PHMB. Jadi buat yang belum tahu, Jiturah ini adalah pendiri ya, inisiator Ya, dari komunitas ya, namanya PHMB atau Persaudaraan Hindu Hindu Muslim Muslim Bali. Bali. Bukan Hindu sama Muslim aja, di dalamnya ada Kristen, ada Budanya. Seperti lambangnya itulah, semua Ya, ada gitu. benar-benar. Yang penting beliau ada contoh seperti di apa namanya tuko-tuko itu di Galung itu Kristen yang banyak juga. Iya. Sebenarnya dia orang Bali dulu, tapi sekarang karena mungkin ya faktor ekonomi atau kelebihan ekonomi dia masuk sekarang jadi orang Kristen. Iya, Sudah. konversi Itu ya. kepercayaan namanya dia itu Iya, keyakinannya dia itu kalau yakinnya di sana ya silahkan. Itu dibahas betul tuh sama di bukunya Pak Nyoman Wijaya. Iya. Tentang bagaimana proses konversi yang Iya, ada di Bali juga konversi. karena ada hubungan-hubungan seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih sekarang nih berarti Jiturah ini sibuknya apa aja nih? Ya kalau kesibukan sih banyak aja sekarang. Kita sebagai orang Puri ya kita harus mengabdi kepada masyarakat, terutama harus kita ya minimal kita harus belajar usaha satu. Yang kedua kita harus belajar politik. Puri-puri itu jangan takut berpolitik. Waduh, Kita harus berpolitik karena apa? Di Puri itulah belajar tata krama, budi pekerti. Jadinya kita belajar di sana. Kita harus tuangkan gimana kita masyarakat. Sebagai saya sebagai orang Puri harus kita belajar tata krama. Contohnya seperti ya apa namanya tingkah laku kita, apa namanya keyakinan kita dengan pendidikan kita harus kita jaga itu. Makanya saya bilang peran Puri yang satu, Puri jangan dilupakan. Kita sudah republik tapi Puri jangan dilupakan. Kadang-kadang peran Puri dilupakan. Ya, peran Puri itu harus tetap karena Puri itu punya masa, punya pasukan, Mas. Ya minimal ya dihormati dan disegani. Ya mudah-mudahan Puri-Puri ya bisa baik Banjar, baik ini biar bisa deket lah. Ya, itu biasa. Ini pesan juga ya berarti ya untuk teman-teman kan banyak sekarang ini orang antipati ya sama politik ya, termasuk di kaum muda, teman-teman milenial itu banyak sekali yang merasa politik itu rusak lah gitu. Jadi malah membuat mereka anti dan ujung-ujungnya menjadi alat politik ibaratnya, malah dimanfaatkan. Begini, politik itu sebenarnya perjuangan suci dan perjuangan murni. Nah, apa sebab saya bilang perjuangan suci? Kalau kita benar, sekaya apapun kita berpolitik, kalau tidak nasib kita tidak bisa menang. Ya, kalau kita suci, diamnya kita di rumah bisa menang gitu. Iya itu. Dan juga harus berpolitik. Karena apa? Kalau tidak kita berpolitik, siapa yang akan membuat negara ini? Karena dari faktor eksekutif harus dari seorang politik. Kalau tidak berpolitik tidak bisa. Ya, tapi politiknya yang benar lah. Jangan membodoh-bodohi masyarakat, membohongi masyarakat. Politik yang betul-betul lah politik. Kalau sudah dipilih, ya jagalah betul-betul jaga Bali karena Bali itu sebagai barometer Indonesia dan dunia. Jadinya siapa tidak kenal Bali? Kita harus menjaga, lestarikan Bali yang benar juga. Dan budaya Bali itu harus benar-benar dilaksanakan. Kadang-kadang budaya itu dihilangkan. Ya budaya dihilangkan. Ada ini kakek dulu dia juga ahli patung, pematung juga dia punya bikin patung sentral 0 km dan Pak Bali itu di Gajah Mada itu. Oh iya. Yang 0 km tuh jadinya ada patung Siwa itu. Yang 0 km-nya Siwa. Oh, awalnya di situ ya? Iya, 0 km di Gajah Mada tuh 0.0-nya itu di patung Siwa itu. Dibikin sama tokoh di sini dan bersama anak-anak buahnya, pasukannya yang senang ngukir di sana. Yang kedua dia bikin patung di Suci itu. Patung di Suci itu Brahmo, pendeta yang berkuasa artinya, yang menjaga Denpasar itu. Begitu juga dia bikin patung di Balon Siwa. Nah itu titiknya sebenarnya. Sebenarnya aslinya Badung Denpasar kecil sekali. Iya benar. Iya. Awalnya taman ya. Iya taman, sana jurang, sini jurang gitu sebenarnya. Ini kebetulan mentek di sana. Namanya makanya timbul namanya Gerenceng. Gerenceng tanah cengceng, tanah tinggi. Ada tanah tinggi, ya cengceng, ada di sini di dalam karena kita dari Pemecutan beribu dari orang sini jadinya leluhur kami Puri Gerenceng namanya. Bergelar Gerenceng. Dan kami juga leluhur kami 2 kerajaan. Kita 2 punya wilayah.
yang satu di Kesiman, Pemayun Kesiman, yang satu di Gerinceng. Leluhur kami punya istri 2, di Gerinceng 1, di Kesiman Kesiman 1. satu. Itu jadinya kita setiap ada upacara apa itu kita 2 upacaranya. Persana pertama di sini Purnamo Kapat, besoknya di sana di di Kesiman. Dan juga kami dipesankan sama leluhur kalau kami jangan dilupakan purinya kamu 1. Yang 2, jangan dilupakan puri Bagong Pemecutan. Itu jangan, itu leluhur kamu, ke kepalanya kamu itu. Yang ketiga, jangan dilupakan pura dalam kepaon. Pura dalam kepaon. Iya, itu pura dalam kepaon itu kita punya itu. Itu. Dan jangan lupa Tambangan Batu. Itu pura Tambangan Bodong, pura besar yang mendiri cikal bakal Puri Agung Pemecutan Denpasar Batu. Itu cikal bakalnya. Iya, di pura di Pura Namang Badung semua ada. Ada pasoknya, ada pandainya, ada semua ada di sana sebagai ibu-ibunya di sana. Ya, ibu-ibunya di sana ya makanya dia sampai punya istri 500, itulah ibu-ibunya. Ibu-ibunya itu semua gitu. Ditaruh di sana sebagai jadinya dia kalau barang sekarang itu sebagai mengingat sejarahnya. Sejarah perjuangannya untuk yang berkuasa dulu. Ini budaya patrinial pada masa lalu masih mengizinkan ya untuk bisa beristri banyak ya pada saat itu. Harus begitu, kalau kita berkuasa harus begitu. Sekarang kan punya istri banyak susah kita karena hidup kita tidak bagus. Kalau hidup kita bagus berapa aja boleh punya istri gitu. Tergantung sekarang hidup tidak bisa gimana punya istri banyak kan memenuhi kebutuhan ekonomi. Bisa tidak kita makan kita. Bisa tidak kita melihara dia. Jangan bisa cari istri, siapa aja bisa cari istri banyak, tapi untuk menghidupkan tidak bisa kita. Karena zaman dulu punya istri itu berkuasa. Betul. Kalau bawa laki-lakinya kelihatan, setiap punya istri baru atau orang yang diambil, dia bukan ambil orang, bukan orang sembarangan. Benar. Pasti orang yang hebat diambil. Ya minimal kita dapat mertuanya, dapat pasukannya. Iya benar. Kalau tidak bisa kita begitu juga kita lawan perang kita ambil istrinya, dipakai istri lagi. Jadi kita punya wilayah gitu dulu zamannya. Sekarang sudah zaman republik, jangan begitu. Kita harus bekerja sekolah yang setinggi-tingginya biar bisa kita menguasai wilayah. Tapi jangan untuk membohongi orang. Sekolah tinggi kita harus apalagi bisa mempuri, kita harus sekolah setinggi-tingginya. Luar biasa. Itu yang menjadi ngomongin istri ini, kru saya pada ketawa ini, lucu ini. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa pada masa itu ya, hubungan antara seorang raja saat menikah itu memiliki kepentingan-kepentingan diplomasi ya, antara setiap hubungan, membangun hubungan antar suatu kerajaan dengan melangsungkan pernikahan dengan putrinya, dengan ratunya, atau anaknya, atau siapa, semua harus itu demokrasi luar biasa pada masa itu. Apalagi orang biasa dikawinkan anaknya, dia dikasih tanah, dijadikan dia perbekal juga. Dikasihin itu istilahnya diberi kuasa dia gitu. Dia namanya terangkat juga. Seperti sekarang juga gitu juga. Persis. Ya, seperti sekarang cuma lain bahasanya saja. Lain bahasa. Oke, siap Jitora. Ini saya mau bahas terkait dengan aktivitas Jitora ini di dunia bisnis. Pada saat ini ya, ini Covid nih merupakan ujian yang cukup luar biasa ya bagi masyarakat di Bali. Ini Jitora, tapi kita lihat bahwa Jitora ini sekarang sedang survive ya untuk bisa melewati masa ini. Mungkin bisa ceritakan Ji untuk begini, terkait hal itu. Masalah bisnis memang nenek saya dulu berdagang sama orang-orang India tuh. Orang India, orang Sulawesi, orang Cina. Sampai bapak saya namanya Singkuang namanya, adiknya namanya Gobianwi. Dua dia dapat gelar nama Cina karena bersering sama Cina, mengikuti orang tuanya berdagang, dikasihlah nama dia. Sampai toko saya bernama King San gitu. Iya, King San tuh memang artinya titipan. Iya, kalau di Bali itu King San tuh titipan. Kalau di Cina itu gunung emas artinya. King San namanya. King San itu gunung emas itu artinya. Kalau di Inggris kan ya anak raja gitu. Salah satunya jadi anak raja gitu. Ya isi guyon lah dikit gitu. Sekarang sudah republik jadinya. Itu yang terjadi. Kebetulan juga
ibu saya dulu tahun 75 perintis oleh-oleh Bali. Perintis oleh-oleh Bali, semua Oh. beliau keliling bawa dagangannya dari ya bawa ngangkut, bawa ke obyek-obyek wisata terutama dulu di Kuta, dibawa ke Pasar Sukawati, Tanah Lot gitu. Saya dulu banyak ada armada juga untuk bawa-bawa Ibu barang-barang Deji itu. Torres sendiri malah Iya, dulu yang iya, mempopulerkan terkait dengan populerkan dulu itu. mengumpulkan karya-karya Iya, oleh-oleh seni dari Bali dulu setiap daerah. terkenalnya baju barong. Iya. Iya, baju barong Sampai itu sampai sekarang sampai masih sekarang tren baju masih barong itu. Baju barong tuh unik sekali, murah meriah. wisatawan tuh nganggap Iya. belum sah ke Bali kalau Iya, belum punya aduh, baju belum barong. sah ke Bali kalau belum bisa pakai baju barong sebenarnya. Bener. Apalagi pakai sarung pantai lagi. Nah, itu yang unik gitu. Iya, sarungnya tipis tapi kainnya lumayan. Iya. Bisa dipakai seminggu lah gitu. Betul. Begitu juga baju Adem. barong. Iya, habis itu dibuang langsung pakai serbet sebagai kenang-kenang. Ada juga orang nama wisatawan tuh dia pakai apa namanya kenang-kenangan untuk Iya, dia para ke Bali dipakai ditaruh di rumahnya gitu. Iya. Iya. Dia simpan, biasanya Iya, digantung, iya. ya disimpan. Nanti mudah-mudahan yang apa namanya pengusaha-pengusaha kalau bisa kita bikin lomba. Siapa yang punya baju barong yang paling lama? Waduh, ini itu nanti ide juga nih. dapat Guinness untuk Berkaitan dengan sejarah. Puri nanti atau gimana untuk sejarah Denpasar maju gitu. Itu yang terjadi. Sudah gitu kita bikin oleh-oleh karena zaman sekarang ini udah manajemen modern, ya kita kalah lah. Kita kalah. Di samping itu juga kami menitik beratkan kepada memesan kepada pasar-pasar modern. Pasar modern itu kalau bisa jangan dikuasai pangsa pasar. Kalau bisa kasih kesempatan terutama guide-guide juga. Jangan dibawa ke pasar modern. Bawalah tamu-tamu baik asing maupun domestik ke pasar tradisional. Biar tahu dia keramah-tamahan masyarakat di Bali. Apa sebabnya unik orang ke pasar oleh-oleh di apa namanya tradisional? Dia senang dapat nawar. Iya, dapat komunikasi. Kalau di negaranya tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi, udah labelnya 1.000 ya 1.000. Kalau di Bali itu kalau pinter nawar, bisa harganya di bawah harga pokok. Apalagi dia pinter belanja pagi-pagi. Pagi-pagi, yang penting dapat garus saja, rugi Rp1.000, oke lah gitu. Rugi 2.000 aja mau dia. Itu membuka wawasan padahal ya. Iya. Maksudnya masyarakat lokal jadi mengenal bagaimana orang-orang yang datang. Kalau ilmu dagang, kalau ilmu di universitas sekolah ada ilmu gitu, dagang merugi. Kalau di Bali ada, itu udah disenangi tamu. Kemarin dia beli 1.000, dia sekarang dapat beli 900. Jadinya lebih murah karena dia beli pagi. Kalau dia beli sore, sudah dapat garusan berapa dah dikasih sama dia, kalau udah dapat untung 2.000 baru mau dia. Itu orang bisnis biasanya. Nanti di sana dia nyari. Ya, itu tradisi kayak gitu ya, udah hilang ya. Ya kita sekarang di samping bisnis ya kita juga ikut ada wadah-wadah banyak ya. Kita sekarang ada, saya sebagai baru ini pas ulang tahun saya ke-50 saya dapat tugas berat lagi ini. Oh iya, apa tuh? Iya, saya dapat pimpin wadah Puskor Indo Indonesia. Itu Korwil Bali lah kita sebagai sedang tren-trennya. Ya mudah-mudahan saya bisa menjaga hubungan antar umat beragama, begitu juga adat budaya, karena di Puri ini adat dan budaya itu susah. Ya kalau himbau dengan kami kalau bisa gimana peran Puri tetap dijalankan, karena biar tidak sampai setiap ada acara di Puri kita jual tanah. Itu udah yang susah itu. Setiap ada kegiatan ngaben, setiap ada upacara baik manusianya atau gini fitriyatnya, kalau bisa dari pemerintah lah membantu. Kadang-kadang di Puri itu fanatik, tidak mau dia minta, tidak mau dia mengajukan proposal. Lebih baik kita jual aja tanah kita, lama-lama kan habis tergerus benar. Ya tergerus kita. Ya siapapun nanti yang memimpin Bali atau Denpasar khususnya, kalau bisa bantulah lihatnya saudara-saudara kita, ya terutama ngaben, ya matata. Kalau bisa perannya juga itu jangan dipakai desa, pakai peran Puri, pakai peran griya. Ya seperti saya bilang itu peran Puri lah, peran yang bisa berpotensi untuk memanage usaha atau memanage kerja-kerja yang di Bali itu. Ya itu juga, dan juga saya titip juga kalau bisa
pada waktu menem pedagingan tokoh lah dipakai. Jangan pejabat yang menem, pejabat boleh menyerahkan, pejabat yang menyerahkan tapi tetap abdi dalam lah Abdi yang dalam Puri. menjaga. Itu pesan-pesan saya. Terima Iya. kasih. Ya, Jadi apa lagi? gitu Rah, ini pernah apa ya dikatakan viral tahun 2013 dengan membuat statement bahwa Puri harus bisa bisa ini ya, bisa memiliki status yang lebih tinggi lagi daripada yang selama ini diberlakukan di Bali ya. Ya. Ya memang begitu. Kalau Puri itu bukan gimana, adat terus ditingkatkan. Apalagi sekarang ini ada klien adat. Nah, okay. Ya ada klien dinas, ada klien adat, ada desa pekeraman, ada gini desa pekeraman, ada perbekalan, ada gini kelurahan, ada di atasnya lagi. Kalau bisa ya maaf ini kalau cita-cita saya biar bisa ada gubernur adat lagi. Biar bisa yang mengelola adat dan budaya Bali. Benar. Adat dan budaya Bali. Kalau tidak bisa bikin gubernur adat ya minimal gubernurnya harus punya wakil 2. Mewakili adat 1 dan mewakili dinas 1. Urusan pemerintahan. Ya urusan pemerintah. Di samping itu biar bisa dipilih oleh masyarakat. Biar lubar lah. Contoh sekarang pemilihan klien adat dipilih oleh warga. Pemilihan bendesa dipilih oleh warga. Sekarang majelis desa adat. Siapa yang milih? Kok yang di atas ada biar warga lah memilih, biar tahu sepak terjangnya, visi misinya apa, jadinya biar jelas lah. Begitu apalagi sekarang dengan ribut-ribut begini, kalau saya himbau jangan sampai ribut lah, kita bersaudara. Ayo kita duduk bersama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang penting semua kita akan bisa bicarakan dengan duduk dengan kepala dingin. Kepala dingin. Luar biasa. Itu dia yang sekarang saat ini menjadi hal yang terus diperdebatkan ya di masyarakat Indonesia hari ini, bahwa perbedaan kecil itu bisa menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan ya, sehingga menjadi pemicu untuk urusan yang lebih besar lagi, yang sangat sayang sekali untuk Indonesia menjadi seperti itu di masa ini. Termasuk dengan peran Puri ya pada saat ini yang memang bisa dikatakan banyak keluh kesah ya dari kalangan Puri yang memang merasa bahwa status dari Puri ini mulai tergerus dan segala macamnya. Tapi memang pada sejarahnya dulu, apakah memang Puri itu menerima atau menolak ketika status administratif kenegaraan itu berubah dari kepurian ke arah yang seperti tadi status kenegaraan itu? Ya. Dulu tuh bagaimana mungkin ceritanya? Oh begini, menurut kami saya dengar ya, karena sekarang kita sudah republik, ya peran Puri ya berkurang lah. Ya minimal seperti saya tadi titip itu, Puri jangan dilupakan. Itu karena apa? Adat dan budaya ada di Puri. Bukan di Bali aja ada adat. Ada adat Sumatera, ada adat semua, ada adat Jawa, ada adat Sulawesi. Adat itu harus dipertahankan. Karena itu adat itu bagian daripada budaya. Karena Bali itu terkenal dengan agama Hindunya, kental dengan adat dan budaya. Ya itu yang menyebabkan itu jadinya sama. Apalagi di samping itu sekarang ada istilahnya desa mawacara. Desa yang berbicara. Desa yang berbicara. Jangan kita membedakan segitu dia bisa melaksanakan dianya, silakan. Sama seperti di Puri contohnya. Besar kamu punya, besar kita suguhkan. Contoh besar kita punya pisang 1 tandan, terus 1 tandan kita suguhkan dulu. Nanti kita akan hasilnya kita bisa surut, kita bisa nikmati semua. Tidak punya kita standar, kita bisa satu ijaz tahu, 1 juring semua itu. Itu kita bisa suguhkan. Digibung lah ibaratnya. Iya, digibung. Tidak juga kita bisa gitu. Kita 1 buleh bisa juga 1 kita aturkan suguhkan. Hasilnya juga begitu. Kalau sekarang kalau tidak bisa juga kita satu 1 juring itu dibagi lagi, dipotong-potong dikecil-kecilnya juga bisa. Yang penting niatnya kita berjalan, kita hubungan kita tetap berhubungan sama Tuhan. Karena apa? Kalau di Bali itu punya istilahnya Sri Hita Karana. Ya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau di Muslim ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Gitu. Kita semua konsep sama, ya konsepnya sama, tapi cara berpikirnya beda. Agama itu semua sama. Semua agama itu nomor 1, agama itu rambu. Kalau kamu yang melanggar, kamu yang kena. Kalau tidak dilanggar, ya jalan-jalan.
Kalau kita beragama kita bisa kaya? Tidak juga. Tergantung kita karma kita, budi pekerti kita. Kalau sekarang kita tidak kaya, mungkin anak cucu kita bisa kaya. Sekarang kita miskin, nanti anak cucu kita bisa kaya juga gitu. Kan memang agama itu dari bahasa Sanskrit ya. Kalau emang A itu artinya tidak, agama itu kacau. Jadi rambu-rambu yang membuat agar ke lingkungan kita tidak mengalami kekacauan. Kalau saya membedakan tidak beda dengan traffic light. Traffic light itu sebenarnya simbol agama sebenarnya, tapi orang tidak mengerti apa sebab saya bilang traffic light. Kalau merah itu memang harus diam. Tapi dalam keadaan itu masa kita diam kosong? Ya kita jalanlah pelan-pelan. Sama-sama kuning juga. Kuning kita tetap pelan-pelan, berhati-hati, waspada. Begitu juga hijau. Baru hijau kita kencang, jangan, tetap kita waspada, lihat juga. Siapa tahu ada apa lewat, ada manusia lewat, ada binatang lewat. Biar nggak nyusahin orang lain. Nyusahin orang lain gitu kan. Makanya konsep dari Jitura nih terkait dengan agama itu ibarat sebuah rambu lalu lintas atau traffic light. Bisa dilanggar, bisa. Apalagi lampu merah kalau tidak ada polisi aman-aman saja. Kalau ada polisi ya pasti kita ditangkap gitu. Iya. Luar biasa. Ini konsepsi dari Jitura nih, mengenalkan tentang konsepsi ini. Terkait dengan kondisi sekarang nih, berarti kan Jitura ini udah aktif banget ya di organisasi dan juga di dunia perpolitikan. Kalau boleh saya tahu nih, yang membuat Jitura itu atau yang membuat niat Jitura untuk terjun ke politik dulu apa? Kalau niat di politik bukan gini, kita politik seimbang saja. Itu seperti tadi saya bilang, Puri harus ikut berpolitik, ya minimal menjaga. Di sini ini saya di Puri Gerincing, politik tidak ada Puri yang berpolitik kayak Puri Gerincing. Biar dia berbeda warna tapi tetap duduk bersama gitu. Duduk bersama tetap dia. Kita di Puri ini punya prinsip, kalau tidak cocok diam. Kalau tidak cocok diam. Jangan membicarakan orang lain. Nanti kalau sudah kita baik, nanti biar tidak tengal namanya kalau orang Bali. Itu resek namanya. Kalau tidak cocok diam. Kalau kamu menang, jangan bicara menang kamu. Jagalah konstituennya kamu. Luar biasa. Itu ya. Jadi sebenarnya konsep-konsep keadilan sosial yang ada di masyarakat Indonesia pada masa lalu, ketika kerajaan masih berkuasa pada masa lalu, justru keberagaman sosial di Indonesia ini malah terjaga ya dulu pada masa itu. Sehingga kita lihat bukan hanya di Bali, bahkan di daerah-daerah lain di Indonesia, ketika kekuasaan itu masih dipegang oleh masyarakat yang organistik atau yang masih dipegang sama masyarakat yang pluralistiknya itu terjaga luas, malah di situ keadilan sosial malah merata ya pada saat itu. Bagaimana yang juga kita harapkan agar Indonesia ini bisa kembali mengarah ke hal seperti itu. Kita mengelola hasil kita sendiri, hasil bumi kita sendiri, dan juga nanti pengelolaannya ini adalah penggunaan secara bersama, bukan milik perseorangan atau kepemilikan pribadi ya. Saya tekankan juga dengan saudara kita khususnya di Bali, ya kita jangan mengandalkan pariwisata aja. Ya tetap kita dengan pertanian kita, karena di Bali itu sudah terkenal dengan subaknya. Ayo kita jalankan itu. Karena apa? Bali sudah kadung terlena. Ya kalau bikin hotel, apalagi Puri-Puri punya tanah, bikin hotel ya. Yang tidak punya ya jadi pegawai. Kalau bisa, ayo kita, karena kita udah bersekolah, kita udah sarjana, ayo kita buka lapangan pekerjaan seperti home industri atau bikin pertanian yang bagus. Ya kita harus belajar dari keluar negeri, kalau ke daerah-daerah lain sebagai studi banding, karena di lain-lain daerah itu kan ada apa namanya tempat-tempat yang bagus, kita sebagai studi banding. Ayo kita belajar sama-sama. Yang penting itu jaga Bali, jaga Puri. Luar biasa. Masyarakat yang di pesisir ataupun di pegunungan silakan bertani, masyarakat yang di kota bercocok tanam mulai digaungkan kembali, sehingga kita menyadari bahwa kita harusnya menjadi orang yang menghidupi alam ini ya. Hubungan kita harus baik. Kalau terus bangunan yang dibangun, nanti ujung-ujungnya kita sadar kalau beton nggak bisa dimakan ya Ji. Ya makanya sekarang Bali karena terlanjur terlena. Bali itu kayak sapi perah. Gimana sekarang ini sapi perah tuh ada waktu sapi punya susu, semua narik-narik susunya. Kalau sudah habis susunya tidak ada yang menghiraukan. Makanya ayo sekarang ditinggal. Sekarang orang-orang yang pariwisata, ayo ke Bali lah. Kembali ke Bali. Kembalikan Baliku kepadaku gitu. Iya, biar Bali tetap berjaya lah. Apalagi orang-orang Kota Denpasar dengan penduduk heterogen begini, jaga kerukunan antar beragama,
Kalau ada masalah sedikit ya kita saling memaafkan, itu aja pesan kami. Mungkin terakhir pesan juga lah, terakhir pesan untuk teman-teman yang anak-anak muda nih, kaum milenial nih kan yang sekarang nih lagi merasa pintar lah ibaratnya. Mungkin ada pesan dari Haji untuk teman-teman muda. Kalau masih kaum milenial, ya apa namanya istilahnya, kejarlah ilmumu sampai setinggi langit. Nah, nanti Oke. kamu akan punya tugas yang berat selama kamu sebagai orang Bali atau orang Indonesia, sebagai orang Saputra, harus kita bekerja. Nanti kita ada istilahnya wano praste. Ya di sanalah kita mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada leluhur, mengabdi kepada bangsa dan negara. Selama masih kamu muda, ayo kita bekerja, belajar, kerja ilmu sampai ke tanah apa nama Cina gitu konsepnya dulu. Makalah kerjalah setinggi-tingginya, kasarnya begitulah. Jadinya kita biar lebih baik, cari ilmu. Ya sekarang ini jangan belum apa kita sudah pekerjaan yang lain lah kita ambil. Harus kita sesuai dengan gini kita. Luar biasa. Itulah di sini sudah memberikan pesan-pesan mulianya untuk masyarakat, penonton-penonton kami di Spotify maupun YouTube. Mungkin itu dari kami terkait dengan perbincangan yang luar biasa ini. Sekali lagi saya berterima kasih banyak Jitura sudah mau menerima kami dari teman-teman di Era Madani. Untuk itu saya ingatkan pula kepada teman-teman penonton dan juga pendengar untuk di masa Covid ini ya menjaga kesehatan terus, menjaga diri, jangan lupa masker, hand sanitizer semua digunakan. Jaga Entah- jarak, ingat Ya, itu dia jaga jarak juga. Entah yang mau percaya atau tidak terkait COVID, sama-sama menjaga diri adalah suatu kebaikan murni yang dimana agar kita tidak saling menyulitkan orang lain, entah apapun itu. Ya, begitu juga pesan saya terakhir, COVID ini akan lama. Karena COVID saya lihat, COVID lokal. COVID lokal itu COVID antara daerah kita, kabupaten kota. Sekarang COVID di Indonesia, di Bali ini sangat keras sekali. Ya. Udah gitu. COVID in the lokal. Nanti wisatawan domestik akan membawa COVID semuanya. Akan bawa COVID semuanya. Tetap hati-hati, waspada, jangan lengah. Begitu juga nanti COVID internasional. COVID internasional ini yang paling bahaya nanti. Orang-orang asing semua akan bawa penyakit ke Bali. Ya makanya tetap jaga kesehatan, jaga diri, ikuti protokol kesehatan. Pemerintah itu adalah guru kita, yaitu guru swadaya. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, ya kami ucapkan terima kasih buat gini apa namanya Bali Ramadhani, Bali Bebas Bicara. Bali Bebas Bicara. Kalau kita umat Hindu atau orang Bali harus kita berani berbicara. Oke. Sebelum akhir kata kami ucapkan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi di episode selanjutnya di Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Yes. Ada ini. Siap.